memaparkan materi kami tentang proses olah analisis data kualitatif pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Safitri Mareti Lumban Batu, NPM 2201010085, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Puji Glory Simanjuntak dengan NPM 2201010115 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Angelin Elisa Novita Utahayan dengan NPM 2201010093. Nah, kami akan memaparkan materi kami selanjutnya. Selamat menyaksikan. Proses olah analisis data kualitatif. Apa sih analisis itu? Definisi dasar analisis adalah kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki sebuah masalah atau sebuah peristiwa melalui data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Misalnya, ketika saya meneliti tentang bagaimana cara pandang seorang ibu rumah tangga yang bekerja di kantor juga bekerja sebagai ibu rumah tangga. Nah, itu kan sebenarnya ada sebuah masalah atau sebuah peristiwa di mana biasanya ibu-ibu bekerja di rumah saja. Tapi untuk ibu-ibu milenial sekarang, mereka tidak hanya diam di rumah, tapi dia juga bekerja di kantor yang memainkan peran ganda. Nah, untuk mengetahui hal ini, maka dilakukanlah penelitian. Selama melakukan penelitian di lapangan dengan mengumpulkan data, itulah yang disebut dengan proses analisis. Jadi, analisis data kualitatif itu atau analisis data itu bukan hanya ketika melakukan analisis di bagian pembahasan, tapi sebenarnya jauh sebelum pembahasan itu sudah dilakukan analisis. Nah, proses dari analisis untuk penelitian kualitatif itu sebenarnya sudah dimulai sejak menyatakan bahwa saya kayaknya mau meneliti tentang ini, tentang itu. Sebenarnya sudah dimulai analisis datanya. Jadi, analisis bukan saat di lapangan atau setelah balik dari lapangan atau sebelum turun ke lapangan. Yang berikutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara yang berupa catatan lapangan, observasi, dokumentasi dari penyampaian pihak ketiga, sehingga semua data yang sudah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dokumentasi, itu semuanya dihimpun lalu dicari temuannya. Nah, tujuannya apa? Untuk disampaikan kepada orang banyak atau orang lain sehingga orang lain sudah mudah memahami. Nah, itulah yang disebut dengan analisis data. Jadi, kalau analisis tadi cukup untuk memeriksa atau menyelidiki data di lapangan saja, tapi kalau sudah masuk ke analisis datanya, yaitu kita juga menghimpun dari seluruh sumber itu, sehingga pertanyaan penelitian yang diajukan di bab 1 itu terjawab. Nah, itulah yang disebut dengan analisis data. Contoh analisis sebelum ke lapangan itu untuk memastikan bahwa apa yang akan diteliti nanti itu memang benar adanya, karena memang sangat banyak kejadian di lapangan ketika seorang mahasiswa atau seorang peneliti dia mau meneliti tentang sesuatu hal, kemudian dia sudah buat proposalnya, sudah diseminarkan. Ternyata fenomena atau masalah yang dia ingin teliti itu tidak terjadi di lapangan. Nah, akhirnya proposalnya harus dirombak ulang dan judulnya. Kalau seandainya 1 bulan pengerjaan proposal itu tersebut berarti 1 bulan sia-sia pekerjaan.
Karena itu, dalam analisis data itu disarankan sebelum membuat proposal harus tahu kondisi lapangan dulu. Artinya, sebelum menulis harus ada lapangannya dulu. Pentingnya melakukan penelitian peralatan. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari analisis data. Yang pertama itu analisis saat di lapangan. Analisis saat di lapangan ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu data collection. Data collection ini adalah pengumpulan data atau penghimpunan data peneliti dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, lalu data itu dihimpun melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan alat perekam dan catatan, serta diabadikan seperti foto dalam sebuah laptop atau aplikasi. Ada dua jenis model, yaitu satu model yang sifatnya teratur dan yang sifatnya acak. Apa yang dimaksud dengan model teratur atau pola runtun? Jadi, ketika turun ke lapangan, kita sudah ada pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi. Kemudian lakukan wawancara. Setelah dilakukan wawancara, besok harinya misalnya dilakukan observasi, besok harinya dilakukan dokumentasi. Nah, jika sudah seluruh data terkumpul lalu diolah, itulah yang disebut dengan data collection yang model teratur atau model runtut. Jadi, data lapangan dikumpulkan. Nah, yang kedua ini ada namanya spiralis method atau model pengumpulan data yang sifatnya acak. Contohnya, ketika saya melakukan wawancara dengan kepala desa, selain saya melakukan wawancara di pagi hari, di malam hari, nah, harinya langsung saya olah datanya, saya transkrip, kemudian saya baca kembali, lalu saya olah, kemudian besok harinya saya merencanakan untuk mewawancarai kedua dengan kepala desa. Nah, ketika saya wawancara siang harinya, misalnya saya melakukan observasi untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh kepala desanya itu memang benar. Jadi, apa perbedaannya antara pertama dan kedua? Kalau yang runtut itu, kumpulkan data semua baru diolah. Kemudian kalau yang menggunakan metode acak atau spiralis, kumpulkan data lalu diolah. Nah, menggunakan model pengumpulan data yang runtut itu, ketika saya mewawancarai selama 1 minggu, kemudian baru bulan depannya saya olah. Nah, apa yang saya wawancarai itu biasanya sudah dingin atau sudah enggak fresh lagi. Banyak hal yang terlupakan. Beda dengan ketika saya melakukan wawancara, kemudian langsung diolah malamnya itu, saya langsung ingat, lalu saya wawancara lagi, atau 2 hari lagi saya minta waktu untuk wawancara kembali, sehingga lebih fresh itu datanya lebih dalam dibanding datanya harus diendap selama 1 minggu. Nah, data wawancara atau data kualitatif itu sebenarnya nggak bisa diendapkan, namun lebih cepat untuk diolah lebih bagus. Intinya adalah collection itu merupakan proses pengumpulan data. Nah, yang kedua yaitu data condensation atau proses pemilihan data. Nah, proses pemilihan data ini merupakan proses yang memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstrakkan data. Nah, ketika kita melakukan wawancara, kita harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, contohnya itu kita melakukan wawancara dengan Ketua Pokdarwis tentang Sabta Pesona. Nah, dari wawancara yang kita lakukan, kita harus menyimak apa yang dilakukan, serta kita harus dapat membuat ide pokok dari wawancara tersebut. Nah, bagaimana sih membuat ide pokok?
Nah, pembuatan ide pokok itu tergantung kepada si peneliti itu sendiri, karena dia yang mendengarkan dan dia yang melihat sendiri keadaan lapangannya. Setelah membuat ide pokok, selanjutnya kita harus membuat kata kunci dari ide pokok tadi, lalu kita konseptualkan. Nah, konseptualkan merupakan makna yang sesuai dengan konsep. Berarti konseptualisasi merupakan proses membaca ide pokok, menghubungkan ide pokok ke konseptualnya. Contoh ide pokoknya, mengajak masyarakat untuk sadar wisata. Nah, kata mengajak di sini kan masih menggunakan bahasa lapangan. Kita harus ganti ke bahasa konseptualnya. Berarti kata mengajak di sini mengarah pada partisipasi masyarakat, dan yang menjadi kata kuncinya itu yaitu aktivasi partisipasi masyarakat. Nah, contoh ide pokok yang kedua, menumbuhkan kegiatan masyarakat. Kan kata menumbuhkan di sini masih menggunakan bahasa lapangan. Nah, kita ganti dia menjadi bahasa konseptualnya. Nah, menumbuhkan di sini berarti seperti adanya inovasi. Nah, kata kuncinya itu menjadi inovasi pariwisata. Kenapa sih kita harus menggunakan bahasa konseptualnya? Nah, kita harus menggunakan bahasa konseptualnya karena ini kan penelitian ilmiah, berarti kita harus menggunakan bahasa yang ilmiah juga. Setelah membuat kata kunci, selanjutnya kita harus membuat kategorisasi berdasarkan kata kuncinya. Misalnya itu aktivasi partisipasi masyarakat. Berarti kata kuncinya yaitu adanya rapat antar stakeholder atau partisipasi masyarakat. Sehingga pengkategorisasian itu menjadi pentemaan atau subbab-subbab yang ada di hasil penelitian itu. Nah, langkah-langkah yang sistematis dalam analisis data itu sebenarnya berasal dari kategorisasi. Kategorisasi berasal dari kata kunci berasal dari ide pokok berasal dari transkrip, dan transkrip berasal dari wawancara dengan informan. Yang ketiga itu adalah analisis hasil penelitian. Jadi di hasil penelitian kalian itu ada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, kira-kira inilah bab hasil itu yang terdapat subbabnya, yaitu yang pertama itu subbab huruf besar. Bagian ini diisi oleh kata kunci atau ide pokok peneliti menarasikan atau mendeskripsikan dari data lapangan, lalu dikombinasikan ke wawancara, observasi, dokumentasi. Yang kedua itu huruf kecil. Bagian ini diisi oleh kata kunci atau ide pokok peneliti, lalu peneliti menarasikan atau mendeskripsikan dari data lapangan, lalu mengkombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga itu adalah angka. Bagian ini diisi oleh kata kunci dan ide pokok, lalu si peneliti menarasikan atau mendeskripsikan dari data lapangan, lalu mengkombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, kemudian kira-kira isi paragraf apa ya? Yaitu bagian diisi oleh kata kunci dan ide pokok. Setelah sudah membuat kata kunci, kemudian sudah ada ide pokok. Nah, isi dari huruf besar itulah isinya. Kemudian di sini si peneliti menarasikan atau mendeskripsikan data lapangan, yaitu si peneliti harus mengkombinasikan di dalam paragraf tersebut adalah wawancara, ada observasi, ada dokumentasi. Setiap kali kalian menulis tentang subbab, jangan lupa dinarasikan atau dideskripsikan tentang data lapangan. Yang keempat itu, yang terakhir dari proses data lapangan yaitu data collection drawing atau menyimpulkan data.
yang dimana definisinya setiap subbab dapat dijelaskan kesimpulannya, kemudian dari banyak kesimpulan maka ditarik sebuah kesimpulan besar yang menjadi jawaban utama atas pertanyaan yang diajukan pada bab awal. Setiap subbab kalian buat kesimpulannya, lalu setiap subbab dapat dijelaskan kesimpulannya. Kemudian dari banyaknya kesimpulan, kalian harus menarik satu kesimpulan yang utama. Kesimpulan utama inilah nanti akan menjawab pertanyaan penelitian kalian di bab 1. Ketika bab 1 ada latar belakang, ada rumusan masalah atau pertanyaan peneliti. Kesimpulan ini dari keseluruhannya itu harus mengarah kepada jawaban atas pertanyaan penelitian sehingga penelitian kalian selesai. Jadi, itulah proses ilmiah dari analisis data. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil pemaparan materi kami tentang proses olah analisis data kualitatif. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Bye bye.